Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "I'malu kullun muyassarun lima khuliqalah." Artinya, beramallah kalian. Beramallah kalian. Tiap-tiap orang dimudahkan untuk menuju tempat yang telah disediakan baginya. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk beramal. Dan kemana arahnya kita? Apakah kita termasuk orang yang ditentukan Allah sebagai ahli surga atau sebaliknya? Maka ketentuan Allah yang demikian itu ditandai dengan kemudahan kita beramal untuk itu. Apabila kita disediakan Allah tempat di surga, kita dimudahkan untuk beramal jalan ke surga. Apabila kita tempatnya di neraka, kita dimudahkan Allah beramal maksiat sebagai jalan ke neraka itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi orang-orang yang sudah ditentukan Allah sebagai ahli surga, dia selalu dibantu, ditolong oleh Allah, dimudahkan untuk beribadah kepadanya. Nah, sebaliknya, orang-orang yang ditentukan Allah sebagai penghuni neraka, dia dicegah Allah untuk taat kepada Allah. Dia dimudahkan untuk berbuat maksiat kepadanya. Itulah yang dimaksud sabda Nabi, kullun muyassar lima khuliqalahu. Para muhibbin rahimakumullah. Amal, ujar para ulama, harakatul jisim awil qalbi. Amal itu artinya gerak tubuh atau hati. Gerakan tubuh kita disebut amal. Gerakan hati disebut amal. Jadi i'malu, beramallah kamu. Baik dengan gerakan tubuh atau gerakan hati. Fa in taharraka bima fihi thawab summiya ta'ah. Apabila bergerak jisim atau hati dengan sesuatu yang mendatangkan pahala, amal itu dinamakan taat. Nah, apabila gerakan tubuh, gerakan hati mendatangkan pahala, dinamakan amal itu amal taat namanya. Wa in taharraka bima fihil iqab yusamma maksiyatan. Apabila gerakan tubuh atau hati ini mendatangkan siksa, maka itu dinamakan amal maksiat. Jadi maksiat itu amal juga, taat itu amal juga. Tergantung dapatnya. Bila dapat pahala, amal dinamakan taat. Bila dapat siksa, amal disebut maksiat. Nah, kuat beramal, jar amal apa? Orang kuat main judi, kuat beramal juga. Karena amal itu perbuatan. Belum bisa dinamakan amal itu taat atau maksiat sebelum kita mendapatkan nilainya. Bila nilainya pahala, hanyar dinamai taat. Bila maksiat, hanyar namanya adalah, bila dosa, siksa, nah itu amal maksiat. Para muhibbin rahimakumullah. Amal yang kita perbuat yang dinamakan taat itu, yang kita bahas ini amal taat. Oleh para ulama dibagi ada 3. 1,
itu disebut amalus syariat. Amal syariah. Yang kedua disebut amal tarikat. Yang ketiga amal hakikat. Nah, ketiga-tiganya ini harus kita amalkan. Ketiga-tiganya harus kita amalkan karena itu ajaran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan hanya berhenti sampai syariat atau sampai tarikat, tapi hendaknya syariat, tarikat dan hakikat itu menjadi satu kesatuan dalam amal taat kita itu. Para muhibbin rahimakumullah. Amal syariat itu gunanya, manfaatnya li islahil jawarih, untuk membaguskan anggota. Mata, telinga, tangan, kaki, perut. Nah, supaya bagus itu mesti melakukan amal-amal syariat. Dengan apa amal syariat itu kita lakukan? Pertama dengan tobat. Yang kedua dengan takwa. Yang ketiga dengan istiqamah. Nah, tiga ini. Untuk membaguskan anggota kita, amal syariat. Amal syariat itu apa? Tobat, takwa, istiqamah. Nah, ini mesti dilaksanakan, mesti diamalkan. Tobat, habis tobat hanya takwa kepada Allah, habis takwa hanya istiqamah. Istiqamah artinya terus menerus dalam ketakwaan, dalam berbagai keadaan apapun. Artinya takwanya itu kadang angin-anginan. Kadang waktu miskin takwa, bila kada sing duitan. Nah, bila banyak duit hilang takwanya. Nah, ini kada istiqamah. Atau ada sebaliknya, orang begitu banyak duit rajin beribadat. Bila duit pina sakit, sakit juga ibadatnya. Ini kada istiqamah. Istiqamah itu selalu taat kepada Allah dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, dalam keadaan sendiri, dalam keadaan orang banyak, dalam keadaan apapun selalu takwa kepada Allah, istiqamah. Nah, jadi tiga itu dulu yang kita tanamkan dalam diri kita untuk melangkah ke amal berikutnya.